Orang nganggur itu sebab daripada munculnya banyak masalah. Wong kakean nganggur tak gelem napa? Tak gelem kerja kan akhirnya mikir terus pikiran-pikiran yang negatif. Bagaimana caranya dapat uang tanpa harus bersusah payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur, teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengupas sedikit tentang bagaimana supaya kita dalam menapaki kehidupan ini mampu mengolah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita teringat pada satu makalah bahwa innas sababa wal faragha wal jaddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah, bahwa sesungguhnya masa muda, kemudian kekosongan dan kekayaan adalah sumber kerusakan bagi seseorang. Jadi saya teringat tempo dulu waktu masih di bangku sekolah diterangkan tentang dijelaskan tentang makalah ini, bahwa kalau masa muda kita tidak kita kelola dengan baik, ini akan menjadi sumber petaka. Lazimnya seseorang itu suka melakukan maksiat, suka mengikuti kepuasan-kepuasan nafsu itu di waktu seseorang itu masih relatif muda, mungkin dari umur remaja sampai pada umur produktif, mungkin di usia balik, di usia balik sampai pada usia mungkin 40. Orang ini seseorang itu merasa dia itu masih kuat, masih tenaganya masih kuat. Jadi karena dia merasa masih muda dan masih kuat, dan merasa bahwa semuanya bisa dilakukan dengan sendirinya. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan merasa pede, bahwa dia akan lupa bahwa masa muda adalah masa emas yang Allah memerintahkan untuk mengelola masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau muda sudah tidak mengelola gaya hidupnya, pergaulannya, kemudian tidak menggunakan waktu produktif belajar untuk sebaik-baiknya belajar, ini yang akan menjadi sangat rancau. Lalu kemudian yang kedua, al-faragh, masa kekosongan. Mungkin kalau istilah bahasa Jawa itu nganggur. Jadi nganggur itu akan menjadi asal muasal atau sebab dari munculnya petaka. Bagaimana tidak, kita hidup itu ada di era modern. Kita membutuhkan banyak hal untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya nisbatnya anak muda, anak sekelas SMA, sekelas kuliah, itu kan butuh pengeluaran yang banyak. Kalau mereka tidak pandai-pandai mengelola waktunya, apalagi yang sudah produktif bekerja, terus ada biaya banyak yang harus dikeluarkan, dirinya itu hanya nganggur wae, tentu nanti akan menimbulkan banyak masalah. Orang nganggur itu sebab daripada munculnya banyak masalah. Wong kakean nganggur tak gelem kerja kan akhirnya mikir terus pikiran-pikiran yang negatif. Bagaimana caranya dapat uang tanpa harus bersusah payah. Ingin nanti duit, inginnya punya kebutuhannya tercukupi, tapi karena nganggur, karena dianya nganggur, kan akhirnya pikiran-pikiran negatif yang muncul. Mungkin melakukan hal-hal yang oleh Allah sebenarnya tidak diperbolehkan.
mencuri, merampok, merampas, ngutil-ngutil. Tetangga punya apa, kelihatannya ramah kepada tetangga, tapi dia punya misi lain. HP-nya temen nganggur, diambil dijual, itu kan embrio di awal dari munculnya kerusakan. Lalu ada lagi yang ketiga, yaitu harta itu sendiri kalau tidak dikelola dengan baik, dengan kehati-hatian, maka ini juga akan menjadi sumber petaka. Bayangkan wong sugih, ya, semua kebutuhannya tercukupi, semua yang diinginkan tercukupi. Ada satu hal, dua hal yang mereka merasa belum puas, sehingga karena hartanya berlebihan, dia tasarufkan, dia belanjakan pada hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak tepat. Banyak harta itu juga masalah apabila nanti harta yang dimiliki ini tidak dikelola dengan baik. Terlalu dermawan, ya dermawan boleh, tapi terlalu dermawan tanpa memandang tanpa pandang bulu, baik hal positif ya dia dermawan, pada hal kegiatan negatif dia dermawan, itu kan nanti menjadi sumber petaka. Ini yang sering kita lihat, sering sampean kula niku pirsani ning gone lingkungan kita nih, di kampung kita, nggak jauh-jauh nggih, di kampung kita. Jadi di kampung kita itu sumber bencana itu yang munculnya dari setidak-tidaknya dari tiga hal tersebut. Pertama, remaja-remaja arek-arek enom iku yang mereka dengan usianya yang masih produktif, tidak dikelola dengan baik. Masa sekolah tidak digunakan dengan baik, masa-masa kuliah tidak digunakan dengan baik, masa-masa bekerja tidak digunakan dengan baik. Akhirnya timbul banyak masalah sekali kaitannya dengan anak muda. Apalagi modern ini persahabatan, pertemanan yang ya kita lihat sendirilah. Kalau kita tidak hati-hati tentu akan masuk ke ranah yang lebih jauh, ya, pergaulan bebas, ya. Kemudian hal-hal buruk lain yang dapat menimpa remaja-remaja di era modern itu. Kemudian jangan sampai kalau kita sudah seharusnya bekerja, kemudian kita tidak merencanakan sesuatu, kita tidak merancang sesuatu, apalagi kita sudah berumah tangga, omah tuh sampai nganggur, pokoknya budal sangka omah, lunga sangka omah, niat mencari pekerjaan, niat mencari ridho ilah, niat mencari ma'isyah, niat mencari bekal, itu benar-benar harus kita terapkan benar-benar. Ya, Allah memerintahkan kita untuk selalu berikhtiar. Ya, adapun hasilnya nanti setelah ikhtiar ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagi yang beruang, bagi yang berduit, ya ini nasihat untuk saya pribadi, mungkin nanti bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian. Kalau kita punya kecukupan ya kita tasarufkan dengan sebaik-baiknya, kita belanjakan pada hal-hal yang positif. Ya, semoga dengan harta yang kita miliki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kiranya ada tiga hal yang harus amat kita perhatikan, terlebih di era modern ini. Semuanya harus kita rancang dengan baik. Semoga keinginan kita, rencana kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.